Ya, nampaknya kenaikan terus berlanjut, bahkan pagi ini kita sudah melihat area 1871.60. Kalau Anda ingat dengan grafik yang selalu kita tayangkan, area 50% Fibonacci retracement tepat berada di zona 1872.80. Artinya ini sudah relatif dekat dengan area resisten, dan kita tinggal nantikan apakah dia berhasil cross atau tidak. Kalau cross bagaimana? Kalau cross, tentunya ini akan membuka peluang kelanjutan kenaikan akan tetap terjadi. Dan juga skema-skema yang sempat kita kupas di bulan November terkait dengan kecurigaan penembusan area MA 200, lalu kemudian skema dari berita-berita yang ada persis juga dengan apa yang sempat terjadi di skema di bulan Maret yang lalu. Artinya kita tinggal nantikan saja skema selanjutnya, karena mirip polanya. Kita menantikan FOMC, kemudian kebijakan fiskal, lalu juga bank sentral lainnya juga tetap mendengungkan terkait dengan kebijakan pelonggaran moneter. Meskipun yang paling negatif adalah kalau misalkan sampai negative rates atau mungkin suku bunga akan dinaikkan. Sayangnya sampai saat ini tidak ada kabar dari bank sentral manapun yang bersiap untuk melakukan kenaikan suku bunga. Yang artinya lagi, ini adalah pupuk yang sangat bagus dan kemungkinan masih tetap layak untuk Anda incar seasonal event untuk gold yang pernah kami tayangkan di webinar di bulan November lalu. So, tunggu apa lagi? Manfaatkan kesempatannya dengan sangat baik, karena kemungkinan potensi meskipun ada vaksin, lagi-lagi vaksin tetap membutuhkan waktu dan proses, karena kemungkinan untuk melakukan atau mendapatkan herd immunity harus berada sekitar 60-70% warga dunia yang dilakukan vaksinasi. Nah, kendala saat ini adalah tentang distribusi. Meskipun di pekan ini kita sudah mendapati bahwasannya vaksinasi akan mulai dilakukan dari Inggris, kemudian Amerika, dan juga kabar terbaru adalah Kanada yang kemungkinan juga akan melakukan otorisasi terhadap vaksin Pfizer di pekan ini. Nah, berita besar-besar yang berkembang juga berkaitan dengan paket stimulus dari beberapa negara dan juga kawasan, artinya menandakan bahwasanya keadaan ekonomi memang masih sangat mengkhawatirkan, terutama kalau kita lihat dari angka COVID yang terus melonjak. Ya, secara signifikan angka lonjakan kasus COVID yang terus meningkat ditambah dengan kesempatan ataupun peredaran vaksin yang memang masih membutuhkan waktu, maka kemungkinan kita masih melihat sebagai keadaan ekonomi yang sangat terancam. Kalau misalkan bank sentral menarik segera stimulus, apalagi dengan menaikkan suku bunga, otomatis inilah yang akan dikhawatirkan sebagai keadaan double deep recession atau mungkin bahkan jauh lebih dalam dari resesi sebelumnya. Kita lihat technical view untuk kali ini, apakah masih layak untuk kita follow, melakukan buy, karena kemungkinan area kenaikan tidak akan terhenti untuk sampai saat ini. Technical view 8 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana. DXY Outlook atau Indeks Dollar Outlook untuk 8 Desember 2020 per jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhirnya kalau misalkan kita lihat dari skema yang sempat kita kupas kemarin, persis lagi-lagi area yang cukup membosankan sebetulnya, meletihkan. Karena kalau Anda lihat di sini, pola candlestick-nya sudah sedemikian rupa. Ya, ini adalah doji candle, sempat spike, lalu kemudian persis juga dengan apa yang kita perkirakan, bahwasanya spike hanya relatif terbatas, lalu kemudian terbentuk doji. Nah, otomatis dengan hal ini, seharusnya ini tidak akan aneh kalau misalkan dia terjadi spike lagi, tapi memang relatif terbatas. Dan kalau kita lihat dari outlook secara global, secara keseluruhan, secara majornya, ini adalah pola penurunan sejak bulan Maret, lalu kemudian ada penurunan kembali, lanjutan, dan ini adalah trend channel yang kita gunakan sebagai alat ukur untuk konsolidasi. Dan persis di bulan November dia mengalami penembusan, sempat spike ataupun sempat rebound kembali, tapi tidak terlampau kuat. Dan akhirnya areal ini yang juga sudah kita kupas di minggu yang lalu, bahwasanya areal penurunan kurang lebih setinggi areal tersebut. Dan saya mendapatkan areal penurunan yang sangat layak dalam 2 atau 3 bulan ke depan adalah 86.03, yang artinya lagi pola penurunan ini belum akan segera pulih, belum akan segera berbalik dengan sangat kuat, karena memang kebijakan moneter lah yang cenderung membuat dolar melemah. Sehingga outlook seperti ini, apapun yang terjadi, meskipun dia sempat atau dalam price action harian atau intraday cenderung menunjukkan area rebound, maka area tersebut belum dianggap atau diasumsikan sebagai reversal atau big reversal. Kemudian di grafik H4-nya, area trend channel atau trend kuning atau trend line kuning ini masih tetap menjadi acuan kita, bahwasanya dia kalau misalkan masih berada di bawah area tersebut, otomatis kita tetap asumsikan penurunan atau pelemahan dolar yang akan terjadi. Kemudian area resisten kemarin dia sempat diuji, spike, dan lagi-lagi persis dengan apa yang kita perkirakan juga kembali tertekan. Nah, otomatis untuk hari ini pun area resisten akan relatif sama, jadi saya tidak akan heran kalau terjadi spike
ataupun pengujian atau retest. Selama area kuning atau garis kuning tersebut tidak ditembus, berarti otomatis pelemahan dolar lah yang akan cenderung dominan, sehingga kemungkinan potensi new low akan kembali terjadi untuk US dollar. Di grafik H1-nya saya sedikit merubah pondasinya karena kemarin beberapa kali sempat ditembus area garis lalu kemudian sempat kembali lagi ke dalam area tersebut. Akhirnya saya berpikir kemungkinan inilah yang akan terjadi, konsolidasi persis dengan apa yang terjadi di grafik daily. Namun nantinya kita akan melihat kalau sampai dia menembus zona support kembali, barulah kita lihat bahwasanya new low ataupun breaking new low akan kembali terjadi. Tapi kalau misalkan ternyata dia survive atau let's say bisa menembus area resisten dari area konsolidasi ini, maka diasumsikan bahwasanya reversal sedang atau menjelang terjadi untuk US dollar. So kita akan akurkan atau sesuaikan dengan strategi yang kita lihat dari gold outlook hari ini. Technical view gold 8 Desember 2020 per jam 11.34 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1871.60 dan low 1860.90. Running price 1870.30, baru saja terjadi kenaikan. Sayangnya pagi hari tadi kita tidak mendapatkan area yang kita inginkan, tidak terlampau ideal. But it's okay, areanya cukup dekat karena 1860.90, sementara yang kita nantikan adalah 1857, 1859. Mungkin saja yang akan terjadi nantinya adalah kalau ada terjadi koreksi lagi, kemungkinan itulah yang area yang bisa Anda ambil. Nah, kemudian kalau kita sandingkan dengan fundamental, yang kita dapatkan adalah terkait dengan paket kebijakan stimulus dari Jepang yang kemungkinan akan dikupas atau dibahas hari ini oleh parlemen. Tentunya yang sangat dinantikan adalah dari Bank Sentral dalam beberapa hari ke depan. Kurang lebih BOC di hari Rabu dan ECB di hari Kamis sudah confirm akan melanjutkan QE. Kemudian di pekan depan adalah FOMC yang juga sudah memberikan sinyalmen akan melanjutkan kebijakan moneternya, pelonggaran moneter yang tentunya akan merugikan atau menekan dari sisi US dollar atau DXY seperti tadi yang sempat kita lihat dari grafiknya. Nah, kali ini kalau lihat dari kenaikan ini tidak diduga-duga ternyata menembus zona 1848 1852 yang kemarin sempat kita ungkit sebagai zona resisten kuat. Dan ingat, di video kemarin kalau Anda simak secara detail, saya sempat memberikan catatan khusus di akhir atau di menit ke-11 di mana saya sempat mengatakan bahwasanya areal sell jika sudah berada di bawah 1828 sampai pertengahan malam atau sampai malam hari, maka berhati-hatilah karena kemungkinan rally akan mulai terjadi dari areal di bawah areal 1828 tersebut. Dan akhirnya kemarin yang kita dapatkan areal penurunan sampai 1823, lalu kemudian dia mengalami kenaikan dan bahkan rally menembus zona 1848, berlanjut sampai kemudian terciptalah 1868. Nah, kemudian skenario berikutnya yang juga nampaknya cukup menjanjikan dan untuk memberikan harapan ke depannya, ingat bahwasannya kita sudah mendapatkan konfirmasi dari pola MA200 ini, di mana pola bulan Maret yang sempat mengalami penembusan ke bawah lalu kemudian dikembalikan atau ditembus lagi ke atas, itu pun yang kembali terjadi di bulan atau di awal bulan Desember ini, yang artinya kembali kali ini kita akan menentukan apakah pola selanjutnya seperti ini bisa terjadi apa tidak ya, karena dia setelah mengalami penembusan kemudian dia koreksi, kemudian dia rally lagi dan akhirnya menciptakan new all time high record di 2075 di bulan Agustus. Nah, otomatis dengan skema yang terjadi seperti ini, maka akan sangat layak kalau kita menantikan hal yang serupa. Pasca kembalinya dia dari tekanan dan sudah mulai menembus zona MA200, maka swing high ini saya asumsikan sebagai wave pertama, dan kalau misalkan belum tuntas, maka kita nantinya baru akan bisa mengukur kemungkinan areal koreksi sampai sejauh mana. Sebagai area wave kedua, saya rasa 38.2% nantinya kita akan ukur di sini, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan karena bullish candle kembali terjadi kemarin, otomatis belum kita dapatkan wave kedua. Perkiraan saya kemungkinan akan equal dengan zona ini, 1888 atau bahkan 1897, yang artinya hampir akan menembus 1900. Areal yang sekarang kita harus menjadi waspadaan tinggi adalah 50% Fibonacci retracement daily yang berada di 1872.80. Area high sampai saat ini tercipta 1871.60, jadi hati-hati, ada kemungkinan dia menarik terlebih dulu atau retreat terlebih dulu, dan perkiraan saya area support kali ini akan bertahan di 1848 1852, which is butuh sesuatu hal yang cukup besar untuk membuat dia tertekan kembali di bawah areal tersebut. Sementara di grafik keempat, areal inverse head and shoulder lagi-lagi ternyata berhasil tembus. Target utama yang tadinya kita sempat berpikir baru akan terjadi esok hari, ternyata sudah langsung terjadi tadi malam, dan penurunan persis kita
sempat mengupas juga bahwasannya kemarin saya sempat mengatakan kemungkinan tidak akan lebih atau tidak akan berada di bawah zona 1820. Silahkan Anda cek kembali video YouTube kemarin. Nah, kali ini saya coba hapus areal target karena dia sudah tercapai untuk areal inverse head and shoulder-nya. Jadi kita sudah tidak gunakan lagi. Yang akan kita gunakan kali ini adalah areal dari Fibonacci expansion yang saya tarik seperti ini. Saya asumsikan dari areal right shoulder atau sebelumnya jadi right shoulder itu adalah titik A kita, kemudian titik B-nya di sini 1842, 1843 area, dan titik C-nya berada di areal penurunan terakhir 1823 kemarin. Dan saya mendapatkan sangat-sangat fantastis, dia sudah menembus zona Fibonacci expansion 100%, dan 161.8 berada di 1882 yang secara kebetulan berimpitan dengan zona historical price, yang artinya kembali di zona inilah yang akan menjadi tantangan terbaru terkait dengan areal kenaikan. Nah, juga area support 1859 berimpitan dengan 1861 atau 662. Jadi itulah sebabnya kenapa pagi tadi saya sempat menyarankan untuk melakukan buy di areal tersebut. Di grafik H1, areal kenaikan saya gunakan Fibonacci retracement, arealnya ternyata koreksi hanya sampai 23.6% di 1857.60. Itu juga sebabnya kenapa saya lebih meyakinkan kepada Anda untuk memberikan suggestion di 1857, 1859. Tapi tunggu dulu, areal ideal dari Fibonacci retracement adalah di area 38.2%, 50%, dan 61.8%. Tentunya, kalaupun terjadi koreksi sampai 38.2% ataupun 50%, itu sangat wajar dan akan sangat layak. So, ideally, kalau misalkan Anda mencari areal paling ideal untuk melakukan buy, ini adalah 3 areal ideal, 1851, 1845, dan 1840. Tapi tentunya, karena jaraknya terlalu berdekatan, untuk kategori medium term, jika Anda ingin mengincar, maka silakan pilih salah satu dari 3 areal tersebut. In case ternyata area pertama di 1860 atau bahkan 1858. Selanjutnya, kalau misalkan ternyata Fibonacci expansion 0%-nya di 1868.30 seperti yang kita lihat kali ini akan ditembus atau sudah ditembus, maka selanjutnya kita akan menggunakan Fibonacci expansion yang sudah saya susun di sini, 61.8% berada di 1885. So, untuk kali ini, untuk gold, silakan lakukan buy on dip di kisaran 1857 ataupun 1859. Kemudian dengan target pertama adalah 1865 dan 1872 sebagai target kedua, which is arealnya sebetulnya sudah ada, lalu kemudian stop loss 1851. Tapi kali ini update terbarunya, kalau ternyata dia berhasil ditembus, maka 1865, 1868 itu adalah zona new buy Anda. Yang artinya, kalau misalkan melanjutkan kenaikan, maka berpotensi TP pertama Anda akan berada di kisaran 1872 dan TP kedua Anda akan berada di zona 1881 atau 1882. Stop lossnya kurang lebih silakan gunakan di zona 1857 yang terbaru. Tapi kalau Anda masih ingin menantikan yang paling ideal, maka referensi yang pertama tadi adalah masih tetap menjadi area buy Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.